Selamat datang sobat-sobatku. Kali ini kami akan membahas fakta-fakta gila tentang Qin Shi Huang, seorang yang luar biasa dalam sejarah Cina. Dia berhasil menyatukan negeri yang terpecah belah menjadi satu, kekaisaran yang kuat dan makmur. Tapi di balik prestasinya yang luar biasa, ada juga banyak fakta gila yang mungkin tidak banyak orang tahu. Berikut adalah 10 fakta gila tentang Qin Shi Huang yang akan membuat Anda tercengang. Satu, Qin Shi Huang bukan nama aslinya. Dia lahir dengan nama Ying Zheng atau Shao Zheng, sebagai putra dari Raja Qin dan Selir Shao. Dia mengganti namanya menjadi Qin Shi Huang setelah ia menyatukan Cina pada tahun 221 SM. Qin Shi Huang berarti Kaisar pertama Qin, karena dia merasa tidak ada raja sebelumnya yang setara dengan dirinya. Dia juga menciptakan gelar Huangdi, yang berarti Kaisar, untuk membedakan dirinya dari raja-raja lain. 2. Qin Shi Huang adalah seorang reformis yang radikal. Dia menghapus sistem lama dan mendirikan sebuah kekaisaran yang terpusat. Dia menyeragamkan hukum, mata uang, satuan ukuran, aksara, dan bahkan panjang sumbu kereta. Dia juga membangun jalan-jalan, kanal, dan istana-istana megah di seluruh negerinya. Dia melakukan semua ini untuk mempercepat integrasi nasional dan memudahkan kehidupan rakyatnya. Namun, reformasinya menimbulkan banyak perlawanan dan penderitaan. Dia mengeksekusi siapa saja yang menurutnya curigai, membakar buku-buku yang bertentangan dengan pemikirannya, dan memaksa jutaan orang untuk bekerja sebagai budak. 3. Qin Shi Huang memerintahkan pembangunan tembok besar di perbatasan utara. Suku Hun di perbatasan utara masih menjadi ancaman besar bagi keamanan dinasti Qin. Oleh karena itu, Qin Shi Huang membangun tembok besar di perbatasan utara untuk melindungi diri dari serangan Hun. Dia menghubungkan dan memperbaiki tembok besar yang dibangun oleh negara-negara sebelumnya, membentuk sebuah dinding pertahanan yang sangat panjang. Namun, pembangunan tembok besar juga menelan banyak korban jiwa. Diperkirakan 400.000 pekerja meninggal selama pembangunan, dan mayat-mayat mereka dimasukkan ke dalam tembok sebagai bahan bangunan. 4. Qin Shi Huang mencari obat keabadian, dan dia ingin hidup selamanya. Dia mengirim banyak prajurit untuk mencari obat keabadian, seperti ramuan, pil, atau tumbuhan ajaib. Dia juga mencoba berbagai macam obat yang diklaim bisa memperpanjang umurnya, tetapi sebagian besar obat itu beracun dan merusak kesehatannya. Salah satu obat yang dia minum adalah merkuri, yang diyakini bisa membuatnya abadi. Namun, merkuri justru menyebabkan dia menderita penyakit mental dan fisik. 5. Qin Shi Huang memiliki makam yang megah dan misterius. Qin Shi Huang mulai mempersiapkan makamnya sejak dia naik tahta pada usia 13 tahun. Dia membangun sebuah bukit buatan tingginya 76 meter, dan di bawahnya ada sebuah ruangan bawah tanah yang luas. Di dalam ruangan itu, ada sebuah replika kekaisarannya, dengan sungai-sungai yang terbuat dari merkuri, langit-langit yang ditaburi permata, dan perangkap-perangkap yang mematikan. Makam Qin Shi Huang belum pernah dibuka, dan banyak rahasia yang masih tersembunyi di dalamnya. 6. Qin Shi Huang dikelilingi oleh tentara tanah liat yang hidup. Salah satu fakta gila tentang Qin Shi Huang adalah tentara tanah liat yang mengawal makamnya. Tentara tanah liat ini terdiri dari 8.000 lebih prajurit, 130 kereta, dan 670 kuda, yang semuanya terbuat dari tanah liat dan dicat dengan warna-warna cerah. Tentara tanah liat ini dibuat untuk melindungi Qin Shi Huang di akhirat, dan diyakini bisa hidup kembali jika ditiupkan napas ke dalamnya. Tentara tanah liat ini baru ditemukan pada tahun 1974 oleh seorang petani yang sedang menggali sumur, dan menjadi salah satu penemuan arkeologi terbesar di dunia. 7. Qin Shi Huang adalah seorang pria yang sangat nafsu, dan dia memiliki lebih dari 3.000 selir di istananya. Selir-selir ini dipilih dari seluruh negeri, dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tinggi, berat, dan warna kulit. Selir-selir ini harus melayani Qin Shi Huang dengan setia, dan tidak boleh berselingkuh dengan orang lain. Jika mereka melanggar aturan, mereka akan dihukum mati atau dikirim ke tempat-tempat terpencil. Qin Shi Huang juga membawa selir-selirnya kemana-mana, bahkan saat dia melakukan perjalanan atau berperang. 8. Qin Shi Huang memiliki banyak putra dari selir-selirnya, tetapi dia tidak mencintai mereka. Dia hanya menganggap mereka sebagai penerus tahtanya, dan tidak peduli dengan kehidupan mereka.
Dia bahkan tega membunuh beberapa putra-putranya sendiri karena alasan-alasan sepele, seperti tidak menghormati dia, tidak mengikuti perintahnya, atau bersekongkol dengan musuhnya. Salah satu putra yang dibunuhnya adalah Fusu, putra sulungnya yang seharusnya menjadi kaisar berikutnya. Qin Shi Huang menipu Fusu untuk bunuh diri dengan surat palsu, karena dia curiga Fusu bersekutu dengan Li Si, Perdana Menterinya yang memberontak. 9. Qin Shi Huang meninggal pada tahun 210 SM. Saat dia sedang melakukan perjalanan ke timur untuk mencari obat keabadian. Penyebab kematiannya tidak diketahui pasti, tetapi ada beberapa teori yang berbeda. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa dia meninggal karena keracunan merkuri, yang dia minum sebagai obat keabadian. Teori lain adalah bahwa dia meninggal karena diserang oleh pemberontak, atau karena sakit yang dideritanya sejak lama. 10. Qin Shi Huang adalah kaisar pertama Cina, dan dia menciptakan sebuah kekaisaran yang berpengaruh dan bertahan selama lebih dari 2000 tahun. Dia juga meninggalkan banyak warisan yang menakjubkan, seperti tembok besar, makamnya, dan tentara tanah liatnya. Namun, dia juga dianggap sebagai seorang tiran yang kejam dan gila, yang menindas rakyatnya, membantai lawan-lawannya, dan menghancurkan budaya-budaya sebelumnya. Qin Shi Huang adalah sosok yang dicintai dan dibenci oleh banyak orang, dan dia tetap menjadi salah satu tokoh paling menarik dalam sejarah Cina. Itulah 10 fakta gila tentang Qin Shi Huang yang kami rangkum. Saya harap semoga Anda menyukainya. Apabila Anda ingin cerita lebih lengkapnya, silahkan cek link di deskripsi. Jangan lupa like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.